karena port di entry-nya bakteri, virus itu dari rongga mulut. Pemakaian obat kumur secara terus-menerus itu juga tidak baik. Nah, Bakterinya bisa resisten, dia nggak pergi-pergi, malah di situ aja. Karena sebenarnya saliva atau ludah kita itu adalah salah satu pembersih terbaik, self cleansing gitu. hai, selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. Dan kali ini saya Susan Pelingan akan nemenin kamu untuk di podcast episode yang kali ini. Dan jangan lupa untuk siaran ini juga bisa kalian dengerin di Radio Kisi 93,4 FM. Tentunya di program Kisi Sound Flash setiap Senin dan Jumat di jam 11 siang ya. Tentunya jam 11 siang audionya bisa didengerin di Radio Kisi 93,4 FM ya. Sebelum kita lanjut, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa dulu untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat, untuk Bapak Ibu yang lagi menjalankannya. Semoga bisa tahan sampai akhir nanti ya, sampai Idul Fitri nanti. Dan yang pastinya pembahasan kita kali ini terkait juga dengan gimana sih kita puasa ini, kan kadang kita menghadapi permasalahan yang paling sering kita alami, yaitu adalah bau mulut. Nah, apakah bau mulut ini memang karena puasa ya, atau memang karena ada sesuatu gangguan di dalam gigi dan mulut kita, atau karena kita tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut kita juga. Nah, untuk itu kali ini kita udah datengin seorang dokter gigi pastinya, Dokter Rahma, spesialis periodontia, betul ya dok ya? Dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Selamat datang Dokter Rahma. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih udah hadir di podcast Kisi ya. Ya, dengan senang hati. Dan yang mau berbagi-bagi dan memberikan juga nanti tips juga ya. Baik. Untuk gimana sih untuk menjaga kesehatan gigi dan mencegah bau mulut ya, khususnya di bulan puasa ini. Oke. Baik dokter, sebelum kita masuk ke inti topik kita, saya ingin tahu nih, dokter kan seorang dokter spesialis periodontia. Nah, sebenarnya apa sih spesialis ini, Dok? Jadi spesialis periodontia adalah dokter gigi yang mempunyai kemampuan untuk mendiagnosis, merawat dan mencegah penyakit yang ada di dalam gusi dan jaringan penyangga gusi, yaitu tulang alveolar atau tulang rahang gitu. Oke. Jadi pasien-pasien yang datang tuh biasanya pasien-pasien yang memang salah satunya biasanya sudah lansia, ada penyakit riwayat sistemik seperti diabetes, hipertensi gitu. Rata-rata pasien-pasien yang ya sudah cukup lanjut usia sih. Nah, gitu. kalau secara untuk penanganannya dok, biasanya kan kalau dokter gigi kita tahu ya, kita buka gigi ditangani gitu kan, menutup gigi dengan menggunakan alat. Nah ini yang pada kasus atau pada penyakit seperti apa kalau di kondisi di kesehatan giginya sendiri untuk periodontia? Kalau untuk periodontia itu pasien itu datang ke saya keluhannya gitu ya. Itu awalnya dari peradangan gusi. Oke. Jadi kalau peradangan tuh dari apa? Awalnya dari karang gigi yang tidak dibersihkan, menyebabkan peradangan di gusi, lalu timbullah perdarahan dari gusinya. Nah itu namanya gingivitis, peradangan gusi. Jika peradangan gusinya sudah melibatkan kerusakan tulang alveolar atau tulang yang menyangga giginya, dan gigi tersebut itu goyang, berarti itu kondisinya sudah cukup parah. Berarti kondisinya dari gingivitis berlanjut menjadi periodontitis. Jadi contohnya seperti itu ya, yang membutuhkan penanganan seorang periodontia ya. Gitu. Oke, ada lagi dok. Berarti itu artinya kita harus rajin juga ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi dok ya. Harus berkala. Itu kesehatan mulut dan kesehatan gigi kita juga pastinya dok ya. Gitu. Selain itu ada lagi dok, misalnya yang datang ke spesialis periodontia ini. Banyak kasus sih Bu, itu ya. Misalkan pasien kecelakaan tunggal gitu, terus giginya goyang gitu. Nah kita rawat supaya jaringan yang menyangga giginya bisa kuat lagi dan gigi itu masih bisa bertahan. Berarti gitu. misalnya dari dokter gigi dia akan nanti
merujuk ke dokter seorang periodensia gitu. Iya, jika memang ada keluhan yang memang mengarah ke kompetensinya dokter SP perio gitu. Baik dokter. Nah kira-kira nih dok, suka dukanya nih, ya apa sih bedanya kan ya dokter gigi dengan spesialis periodensia ini? Lebih banyak sukanya ya, karena saya merasa pasien yang datang ke saya tuh ya itu jodoh saya gitu. Tuhan sudah meminta saya untuk jadi perantara untuk pasien tersebut gitu. Dan dukanya ya kita harus siap, misalkan ada pasien perdarahan di gusi waktu itu, ibu-ibu yang sedang hamil 35 minggu. Nah saya harus datang ke sana untuk melakukan tindakan meredakan perdarahannya sambil untuk memastikan apakah ibu itu dan babynya terutama tuh masih bisa. Iya, karena kan kalau darahnya keluar terus kan juga bahaya untuk ibu dan baby gitu. Jadi itu dan ya. Kerjasama dengan kolaborasi dengan rawat bersama dengan dokter spesialis lain supaya bayinya terselamatkan dan ibunya gitu. Jadi kita udah paham ya. Jadi ada dokter gigi, ada spesialisasinya juga ke periodensia ini. Iya. Lebih ke kalau perio itu jaringan yang menyangga giginya gitu. Jadi nggak cuman gigi geriginya aja, mau gigi sebagus apapun kondisinya tidak berlubang, tapi kalau jaringan perio yang menyangga giginya itu nggak sehat juga nggak akan bagus juga kondisi gigi dan mulutnya. Jadi harus dijaga kesehatan semuanya. Nah betul. Sekarang nih dok, dari menjaga kesehatan gigi ini nih ya, saya masuk nih ke topik kita kali ini ya. Boleh. Ya kan ini kadang-kadang orang kalau tidak makan atau tidak mengkonsumsi makanan minuman dalam jangka waktu lama itu menyebabkan bau mulut. Ya apalagi di bulan puasa, kita masuk bulan puasa. Itu normal nggak seperti itu dok? Jika kita sedang berpuasa, kondisi bau mulut itu normal. Karena apa? Karena yang jelas selama berjam-jam kita tidak ada asupan air putih yang masuk. Lalu mulut kita jadi kering. Nah, dan kondisi kita berpuasa itu menyebabkan tubuh sedang memecah lemak dan akhirnya keton itu yang dari dalam tubuh itu akan menimbulkan bau tidak sedap. Perut juga dalam kondisi kosong, mungkin kita juga ada masalah dengan MAH, itu juga bisa memicu bau yang tidak sedap. Gitu ya dok ya. Sisa makanan yang kita sahur mungkin bersihinnya tidak maksimal, lidahnya juga gitu, jadi bisa memicu bau mulut juga. Jadi itu ya pemicunya bukan hanya dari dalam mulut saja dok ya, dari dalam tubuh juga ya. Iya. Kalau dari mulut sendiri misalnya dok, apakah ada karena ketidakbersihan dari gigi atau gimana? Oh iya, kalau dari rongga mulut biasanya itu yang menyebabkan bau, pasien itu memiliki kebiasaan merokok mungkin. Terus ada lubang di giginya, ada sisa akar di giginya yang belum dicabut gitu. Betul. Itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Sehingga pasien jadi nggak pede. Terus ada karang giginya juga. Aku jadi nggak pede dok, karena kalau ngomong nih ada yang di hadapanku bilang saya kok kurang ini gitu ya, baunya kok kurang ya cukup mengganggu lah, mengurangi kepedean gitu. Nah itu gimana dok? Supaya misalnya ya mengurangi aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Tapi kalau lagi ngobrol kan kadang-kadang kita jadi nggak pede nih ngomong sama temen, atau apalagi kalau orang kerja ya kan, kalau mau ketemu orang atau ngobrol sama atasan, saya jadi nggak pede gitu. Gimana dok? Nah biasanya harus datang ke dokter gigi ya untuk dicek gitu. Dicari dulu akar masalahnya itu apa, apakah betul dalam rongga mulutnya terdapat lubang, sisa akar, karang gigi gitu. Kalau memang ada ya itu harus dilakukan tindakan. Ya kalau ada lubang ditambal, kalau ada sisa akar dicabut, kalau ada karang gigi dibersihkan karang giginya. Nah kalau ada penyebab lain seperti penyakit-penyakit seperti asam lambung atau apa, itu juga berhubungan, nanti kita konsulkan dengan dokter yang terkait seperti dokter penyakit dalam gitu. Dan sebenarnya itu
membersihkan karang gigi tuh harus berkala gitu. Sakit nggak sakit harus dibersihkan. Jadi ini kebersihan berkala ini juga terkait juga nanti. Jadi bukan hanya pada saat puasa kita mengeluarkan bau tidak sedap, tapi setiap hari dalam keseharian kita juga itu dok ya, untuk menghindari itu ya. Iya. Menjaga kebersihan gigi. Nah dok, ini kan udah bilang nih, katanya kita mesti membersihkan lidah. Apa betul nggak itu sih untuk juga mengurangi bau mulut? Apalagi pada saat puasa. Kalau saya setuju ya. Memang kita nggak cuman hanya membersihkan gigi aja. Kita juga harus membersihkan sela-sela giginya dengan dental floss. Terus setelah gigi juga kumur-kumur dengan obat kumur khusus gitu ya. Dan lidah juga harus dibersihkan. Kenapa? Karena sisa makanan yang menempel di lidah itu bisa memicu bakteri yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Nah kalau bersihin lidah gimana dok caranya dok? Kalau bersihkan lidah ada alatnya khusus, alat harus untuk membersihkan. Enggak, sendiri sih. Bisa sendiri ya? Bisa sendiri gitu. Ada alatnya, alat untuk pembersih lidah itu digerakkan searah gitu, naik turun ke lidahnya. Jadi biar di rumah pun kita bisa bikin ya. Alatnya beli sih. Iya seperti sikat gigi di rumah. Iya mengerjakannya setelah setelah sikat gigi atau mau lidah dulu boleh. Gitu. Nah dok, ini supaya juga kita nggak salah dok. Ya kadang-kadang kan kamu mungkin sikat giginya nggak bersih gitu ya kan. Sebenarnya sikat gigi yang bersih gimana sih? Kalau cara sikat gigi yang bersih, sebelum sikat gigi yang bersih kita harus menyiapkan toolsnya dulu ya. Jadi sikat giginya tuh harus dipilih bulunya yang soft atau extra soft. Pasta giginya khusus untuk gigi sensitif jika memang ada masalah gitu ya. Itu selanjutnya sikat giginya cari yang ujungnya agak runcing gitu aja, mengecil di depan gitu supaya bisa menjangkau gigi geraham yang paling ujung. Ya dok, ini kan apa namanya, kadang-kadang kan ya apalagi di bulan puasa kita sikat gigi kan saat kapan dok? Kalau di bulan puasa ini supaya misalnya gigi atau mulut kita tetap segar gitu. Kalau saran saya setelah kita melakukan sahur dan malam sebelum tidur. Pada saat sahur dan malam setelah sahur ya. Terus malam sebelum kita tidur. Jadi itu bisa mengurangi ya untuk Nah dok, kalau orang yang kan penggunaan kumur-kumur, obat kumur gitu, apakah itu bisa efektif, bisa menahan atau mengurangi bau mulut selama satu hari kita puasa? Kalau bau mulut itu kalau untuk obat kumur ya, maksudnya efektif atau tidaknya, kalau menurut saya ya cukup efektif karena menurut saya obat kumur itu bisa lumayan mempengaruhi lah bau mulut seseorang gitu. Tapi kita harus pinter milihnya obat kumurnya yang ada kandungan antiseptik dan chlorhexidine, juga ada essential oilnya supaya bisa membunuh bakterinya yang ada di rongga mulut dan memberikan efek penyegar gitu. Itu jadi nggak bisa saja sembarang. Ini kayaknya ini untuk untuk obat kumurnya saya beli, tapi harus ada. Iya, dilihat komposisinya. Jadi itu. Jangan pilih yang ada kandungan alkoholnya. Nah itu dok, kalau obat kumur itu bisa dipakai berapa kali sehari? Atau pada saat puasa terlalu berisiko takut tertelan atau bagaimana? Enggak sih, kalau itu kan sebelum puasa ya, pas sahur kumur-kumur. Jadi obat kumur itu dipakai setelah sikat gigi sehari 2 kali. Jadi ditahan paling tidak 60 detik dalam rongga mulut gitu. Dan obat kumur itu dipakai kalau saran saya pagi sama misalkan sahur sama mau tidur tuh sehari 2 kali selama 5 hari, terus jeda dulu 3 hari baru dipakai lagi. Kenapa? Karena
pemakaian obat kumur secara terus-menerus itu juga tidak baik. Nah, bakterinya bisa resisten, dia nggak pergi-pergi, malah di situ aja. Oh, saya juga baru tahu ternyata nggak bisa tiap hari juga ya. Ada kan orang yang ada ketergantungan tiap hari mesti kumur-kumur gitu ya dok ya setelah sikat gigi. Ternyata harus istirahat juga dok setelah 5 hari. Ada jedanya, ya? Kenapa, ada jeda. Dok? Itu supaya tidak, maksudnya bakterinya akhirnya kan lama-lama ini lagi yang masuk. Dia jadi udah tahu ya, udah sana kamu udah gak mempan kamu gitu ya. Iya, jadi harus ada jeda gitu selama berapa hari gitu. Terus baru dilanjut lagi. Karena sebenarnya saliva atau ludah kita itu adalah salah satu pembersih terbaik, self cleansing gitu. Jadi setelah kita makan, ludah kita itu bisa untuk membersihkan sisa makanan. Cuman ya tidak maksimal. Iya, gitu. iya, betul. Oke, dokter. Nah, ini saya mau tanya juga nih kan, napas kita bau ini karena makanan tertentu pada saat puasa. Ini betul atau tidak, dok? Iya, kalau pada waktu kita makan makanannya ya seperti ada petenya, ada jengkolnya ya, itu bisa memicu bau mulut gitu. Apalagi pada saat puasa ya, kan habis makan sahur, makanan seharian tidak makan. Iya, tajam-tajam itu baunya bisa memicu bau. Terus untuk bapak-bapak yang perokok ya, itu juga itu akan sangat mempengaruhi bau mulut. Oke, jadi tetap akan mempengaruhi ya. Nah ini, jadi pemilihan makanan pada saat sahur juga bisa menjadi pemicu juga ternyata dok ya. Iya, kalau pemilihan makanan sebaiknya yang berkuah ya. Jadi supaya tidak terlalu sisa makanan tuh sisanya akan menimbulkan bau karena terlalu melekat di lidah gitu, yang bau-bau tajamnya itu. Iya, oke dok. Kadang-kadang ini kan ada juga orang yang nggak sadar dirinya bahwa oh ya ternyata mulut saya bau gitu. Nah, apa betul kalau misalnya meniupkan di tangan itu betul atau tidak dok? Itu betul. Jadi untuk mengecek apakah kita ini termasuk bau mulut atau halitosis, itu caranya dengan kita menjilatkan ke pergelangan tangan kita, terus 5-10 detik itu didiamkan dulu. Habis itu dihirup aromanya. Kalau ternyata bau tidak sedap, oh berarti kita harus cari tahu penyebabnya. Gitu. Jadi ditiup aja bisa nggak dok? Di pergelangan tangan. Di pergelangan bisa juga. Iya. Tunggu 5-10 detik. Oke, jadi itu ya. Jadi kita mesti tahu tuh caranya gimana ya. Atau dijilatkan ke pergelangan gitu. Iya. Jangan kita pikir aman-aman aja nih, saya nih nggak ada bau mulutnya atau apa, padahal ternyata teman di depan udah nggak nyaman gitu ya dok ya. Iya, kebanyakan kurang aware sih. Rata-rata tahu-tahu tuh datang-datang sudah kondisinya sudah cukup parah, peradangan gusi yang cukup parah, perdarahan, pembengkakan gusi sampai goyang. Nah, yang bahaya nih yang goyangnya itu. Oke dok, ini saya mau lari sedikit dari topik kita dok. Tadi soal yang gigi goyang ataupun pendarahan di gigi itu dok. Nah itu gimana dok? Seberbahaya apa sih misalnya kalau orang pendarahan di gigi ataupun ada gigi goyang itu, apa sih penanganan yang harus dilakukan? Jadi kita harusnya aware ya, jika ada perdarahan di gusi berarti tubuh tuh sedang ada masalah. Oke. Karena port di entry-nya bakteri, virus itu dari rongga mulut. Dan dari rongga mulut juga itu bisa ikut pembuluh darah untuk memicu penyakit yang lainnya. Oh iya. Jadi kita nggak bisa itu cuek-cuek aja sama rongga mulut terus say goodbye sama dokter gigi. Enggak juga, saya nggak menyarankan gitu. Memang harus aware ke dokter gigi gitu, 6 bulan sekali, mau sakit nggak sakit tuh mesti dicek. Jadi kesehatan gigi cukup berpengaruh juga bagi tubuh kita, itu betul sebenarnya dok ya? Iya, secara holistik itu sangat betul. Karena pemicunya itu dari rongga mulut. Ada lubang di gigi, tidak ditambal, bakterinya bisa masuk, ikut pembuluh darah ke jantung. Tapi dok, kadang-kadang orang, apalagi kalau anak-anak ya baru pertama kali ngetes ke dokter gigi, akhirnya kadang-kadang nggak mau, takut ke dokter gigi, ada kayak faktor traumatis dikit gitu ya. Gimana untuk kita bisa bikinlah anak-anak jangan sampai takut, atau orang dewasa pun sendiri sekalipun dok, kadang-kadang
Enggak takut, soalnya kan ngilu atau apa gitu, gimana dok? Ya kalau saya sih saya biasanya memperlakukan pasien sebagaimana saya pengen diperlakukan, Bu. Jadi saya buat pasien tuh nyaman dulu gitu. Kalau memang dia takut kan memang kelihatan dari ekspresinya ya. Ya kita tenangkan dulu, minta pasien untuk ambil nafas dulu, relax dulu gitu ya. Sambil kita ajak ngobrol-ngobrol, kenapa kok takut? Tapi emang banyak kan dok yang takut? Banyak. Nggak anak-anak, nggak dewasa ya. Pasti kalau ke dokter gigi pasti mereka merinding katanya, deg-degan gitu ya. Tapi ya insya Allah saya selama ini baik-baik aja sih. Bahkan pasien berkebutuhan khusus pun alhamdulillah bisa ditangani sama saya gitu. Nah jadi jangan takut karena kita tiap 6 bulan tuh harus memeriksakan gigi. Iya betul, karena bahaya gitu kalau kita tidak segera menangani masalah dalam rongga dan mulut kita gitu. Oke, dokter ini di bulan puasa nih kita minta juga tips dari dokter nih. Kira-kira gimana sih dok biar menjaga terus gigi tetap sehat dan bersih dan mencegah bau mulut ini dok? Oh iya, kalau tips dari saya, jadi yang penting kita tahu cara sikat gigi yang benar dulu. Pertama itu tahu cara sikat gigi yang benar. Nah, karena selama ini pasien kalau sikat gigi maunya cepet-cepet. Yang penting udah sikat gigi, terus dia nggak sadar ternyata terlalu kenceng cara sikat giginya. Akhirnya gusinya turun, ngilu. Nah berarti kan harus tahu gitu cara sikat gigi yang benar tuh gimana. Itu harusnya masukkan ke dalam mulut, digerakkan naik turun sambil memutar per 3 gigi 8 kali. Maju lagi 3 gigi 8 kali sampai ujung. Yang sebelah kanan bagian dalam maju mundur, atas juga maju mundur. Untuk depan atas bawah itu dari belakang ditarik. Terus yang atas dicongkel ke turun. Baru setelah itu kumur-kumur. Jadi rumusnya 3 kali 8. Iya, dan itu nggak boleh horizontal gini Bu. Wah, nanti rusak semua gigi, gusi dan jaringan yang menyangga giginya. Itu yang pertama ya. Harus tahu dulu cara sikat gigi yang benar. Pasta gigi juga harus yang tepat. Ada masalah di gusi ya pasta giginya khusus untuk gusi. Ada gigi yang berlubang ya pakai yang khusus untuk gigi sensitif. Iya, udah banyak kok ya sekarang dok ya macam-macam itu ya. Nah, obat kumur juga harus pemilihannya yang tepat juga untuk kondisi kita gitu. Jangan penyegar mulut aja beda. Obat kumur sama penyegar mulut itu beda fungsinya. Ternyata beda ya dok ya fungsinya ya. Penyegar mulut itu hanya untuk menyegarkan aja ya. Astringent aja, cuman punya efek menyegarkan. Tapi kalau obat kumur memang punya efek untuk yang pertama menyembuhkan inflamasi peradangan yang ada di gusi gitu kan. Terus mematikan bakterinya juga. Terus menghambat pertumbuhan plak yang ada dalam rongga mulut. Nah selanjutnya dok, yang kedua apa nih dok? Setelah kita mesti tahu benar-benar cara sikat gigi yang benar itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya harus ke dokter gigi ngecek gitu. Apakah ada masalah dalam rongga mulutnya yang memang perlu dilakukan tindakan gitu. Lalu ya udah sih sama itu aja ya intinya sih harus. Yang pasti jaga kebersihan gigi dan mulut kita ya saat bulan puasa juga pastinya ya. Pasti harus ini lebih harus lebih ini kan lagi perhatikan lagi karena kondisi puasa kita kondisi di mana kita dehidrasi ya. Tidak ada masuk asupan cairan gitu. Iya. Karena cairan juga bisa membuat ada liurnya juga bisa jadi membuat rongga mulut kita tidak kering. Betul ya dok ya? Iya. Jadi kita asupan air juga kalau saran saya selama puasa itu bisa dilakukan minum misalkan sebelum kita puasa pada waktu sahur 2 gelas, nanti setelah buka 2 gelas, malam lagi 4 gelas, 2, 4, 2. Oke, itu untuk mencukupi kebutuhan air supaya tidak dehidrasi dan menimbulkan bau mulut.
Oke, wah terima kasih dokter tips-tipsnya dok. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat nih buat yang lagi puasa ya. Iya. Maupun juga nanti yang setelah puasa pun juga tetap kita harus jaga kebersihan gigi dan mulut kita pastinya dok. Ya, jangan lupa tiap berapa 6 bulan? Tiap 6 bulan memeriksakan gigi. sekali. Jangan takut ke dokter gigi pokoknya ya dok ya. Oke dokter Rahma, terima kasih banyak sudah hadir di studio podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. Dokter Rahma dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Terima kasih dok, selamat bertugas kembali nanti dok ya. Dan demikianlah untuk podcast kita edisi kali ini. Jangan lupa audionya juga bisa didengerin di radio Kisi 93,4 FM setiap Senin dan Jumat jam 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk nonton terus, like, subscribe dan juga mungkin di-share ya, supaya lebih banyak yang nonton dan lebih banyak juga yang tahu dan paham gimana untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dan mencegah bau mulut pastinya di bulan puasa ini. Dan akhirnya saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.